Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang karena kemurahannya tidak hentinya Allah memberikan taufik dan kemudahan bagi saya dan jamaah semuanya untuk melangkahkan kaki kita menuju tangga ketakwaan, keimanan, menuju rumah Allah ini dalam rangka menunjukkan ubudiyah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kebutuhan kita akan rahmat dan kasih sayangnya. Ma'asyiral mu'minin, menjadi kewajiban atas setiap khatib untuk berwasiat dengan wasiat takwa. Karena itulah bekal kita yang sesungguhnya tatkala saya dan anda semua berdiri seorang diri di hadapan Allah. Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah, dan di saat itu Allah mempertanyakan semua gerak-gerik, tingkah laku, ucapan dan perilaku kita di dunia. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Oleh karena itu hendaknya kita berbekal dengan bekal takwa, karena itulah sebaik-baik bekal. Ma'asyiral mu'minin, satu hal atau suatu ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah setiap kita itu telah diketahui tempatnya di surga dan di neraka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban ya. Maka para sahabat bertanya, fa fima amal? Untuk apa kalau demikian kita beramal, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, karena sungguhnya setiap kita akan dimudahkan menuju tempat kembalinya. Untuk apa dia diciptakan, kemana dia akan kembali, ke surga atau ke neraka. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amalihi. Ketahuilah sungguhnya tidak ada seorang pun di antara kita, di antara kalian, kata Nabi, yang masuk surga karena amalnya. Di satu sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk beramal. Namun di sisi lain Rasulullah mengingatkan bahwasanya amal itu atau tatkala seorang mendapatkan surganya itu bukan karena amalnya, bukan karena atau bukan semata-mata karena amalnya. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Kata Nabi, wala ana, demikian pun saya tidak masuk surga karena amal saya. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin min, kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala merahmati saya dengan kasih sayangnya. Ikhwati fillah,
pada hadis ini ada satu pelajaran yang sangat agung, bahwasanya Rasulullah mengingatkan kita, sebanyak apapun amal kita, ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam surga, hakikatnya bukan karena amalnya. Lalu untuk apa amal? Amal adalah usaha kita menggapai kasih sayang Allah, merengek, meminta, menghambakan diri, menghinakan diri di hadapan Allah agar Allah mengasihi kita. Itulah hakikat amal kita. Usaha untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang yang soleh sesoleh apapun dia merasa bangga atau membanggakan diri di hadapan hamba Allah yang lain. Sehingga sebanyak apapun pengorbanan yang dikeluarkan oleh seorang hamba untuk menolong agamanya, dia tahu bukan itu yang menyelamatkan dirinya, bukan itu yang memasukkan dirinya ke dalam surga, tapi adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Karena hakikatnya amal itu adalah usaha kita merengek, meminta, mengemis, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita? Bagaimanakah usaha kita? Usaha apa yang bisa kita lakukan agar Allah merahmati, mengasihi kita? Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita upayakan. Yang pertama, kita berusaha menjadikan timbangan ganjaran kita lebih berat dari timbangan dosa kita. Dan apabila itu terjadi, Allah memastikan faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang lebih berat timbangan ganjarannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ini tidak mampu kita gapai, maka sungguhnya di sana masih ada satu peluang yang lain, yaitu kita berusaha agar ada dari sekian ribu amal kita, entah itu 1 atau 2 amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ada salah 1 atau 2 atau berapapun amal yang diridhai Allah dari sekian juta amal yang kita lakukan, maka sangat mungkin amal itu menjadikan sebab Allah merahmati kita, sehingga diampunilah tumpukan dosa yang demikian banyak yang kita lakukan selama di dunia. Dan hal ini banyak sekali contohnya. Jamaah sekalian biasa mendengar adanya atau suatu hadis di mana seorang wanita penzina yang Allah maafkan dosanya, Allah ampuni dosanya karena dia memberi minum seekor anjing. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la min ridwanillah rafa'allahu darajat rafa'ahu Allahu darajat." Bahwasanya ada seorang yang dia berucap dengan satu ucapan yang dia bahkan tidak perhatian dengan ucapan itu, yang karena ucapan itu Allah meninggikan derajatnya, Allah meridhai dirinya. Oleh karena itu, apabila kita tidak mampu menjadikan amal soleh kita, ganjaran kita lebih berat dari dosa kita, maka berusahalah, beramalah. Rasulullah mengatakan, i'malu, beramalah. Mudah-mudahan di antara amal itu ada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, apabila ternyata dari sekian banyak amal yang kita kerjakan tidak ada satupun itu yang diridhai Allah, masihkah ada kesempatan bagi kita untuk memperoleh rahmatnya? Ya, masih ada satu peluang yang lain. Peluang apakah itu? Jangan berhenti untuk berusaha memperbaiki diri. Jangan pernah kita lengah dari usaha memperbaiki diri, baik dengan mencari lingkungan yang baik atau bersahabat dengan sahabat-sahabat yang saleh.
Dan kita semua tahu tentang hadis Bani Israel, seorang yang telah membunuh 100 orang, kemudian dia ingin bertobat, maka diperintahkan untuk berpindah, berhijrah, mencari lingkungan yang baik. Namun di tengah jalan Allah mewafatkan dirinya, sehingga malaikat rahmat dan malaikat adab pun berselisih, sehingga diukurlah jarak yang telah dia tempuh, dan ternyata dia lebih dekat kepada kampung yang lebih baik. Dia belum menjadi baik, baru berusaha menuju memperbaiki diri. Ada satu hadis lagi dalam Sahih Muslim, inna lillahi malaikatan sayyahin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk mencari majelis zikir, majelis ilmu. Sehingga tatkala mereka menemukan majelis ilmu, mereka saling memanggil, halumu ila hajatikum. Mari kita berkumpul kepada apa yang menjadi hajat kita. Maka ketika mereka kembali kepada Allah, Allah bertanya, apa yang mereka minta? Maka kata malaikat, mereka meminta ampunanmu ya Allah. Maka Allah pun mengatakan, apa, berkata kepada mereka, faqad ghafartu lahum, ketahuilah sungguh aku telah mengampuni mereka. Maka ada salah satu malaikat yang protes, ya Allah, sungguhnya di antara mereka ada fulan yang dia hanya mampir untuk ngaji, biasanya dia tidak belajar, dia hanya mampir. Maka kata Allah, faqad ghafartu lahu ulaikal qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itulah orang-orang, aku telah mengampuni orang tadi. Kenapa? Karena mereka itulah orang-orang yang bermajelis ilmu, bermajelis zikir, adalah orang-orang yang tidak akan rugi para sahabat mereka. Ma'asyiral mukminin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, atau sungguhnya kita tidak akan masuk ke dalam surganya karena amal kita. Namun amal itulah usaha kita menghinakan diri, merengek, memohon kepada Allah akan rahmatnya dan kasih sayangnya. Dan kalaupun itu tidak kita dapatkan, maka ada satu usaha terakhir untuk tidak berhenti berusaha memperbaiki diri, baik dengan berhijrah ke dalam lingkungan yang lebih baik atau bersahabat dengan sahabat-sahabat yang menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala habibika nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral mu'minin, betapa banyak di antara kita yang enggan pergi ke majelis ilmu, pergi ke pengajian karena beranggapan kita takut dosa. Apabila kita berilmu kemudian kita terjatuh ke dalam dosa, kita beranggapan orang yang tidak mau ngaji akan dimaafkan. Namun tidak demikian dengan satu doa yang Allah ajarkan kepada kita, satu doa yang indah di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau menghukum kami apabila kami lupa atau kami salah. Sifat lupa, sifat menyadari kesalahan adalah sifat-sifat orang yang mau belajar, orang yang mau memperbaiki diri dengan belajar. Oleh karena itu doa ini sangat layak, dan di antara hamba Allah yang paling patut atau sepatutnya memanjatkan doa ini adalah mereka yang tidak enggan belajar dan berusaha menghadiri majelis ilmu, pengajian dalam rangka menjaga amal, menjaga iman mereka, memperbaiki diri mereka. Masyarul mukminin, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian. Dan kita akhiri dengan salawat dan doa, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين ومن شاياهم يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما رباني صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة